Halo guys. Halo guys, barusan kita habis dari musim wayang dan kita sekarang akan membahas tentang wayang dan sejarah gedung museum wayang. Gimana sih definisi dari wayang itu sendiri? Ya, jadi wayang itu berasal dari kata bayang. Nah, jadi permainan bayangan tangan itu diduga adalah model permainan yang paling tua di seluruh dunia dan di Indonesia. Oh, kayak mainan lagi mati lampu gitu ya? Ya, tapi kemudian berkembang jadi ada unsur tontonan dan tuntunannya gitu. Jadi ada filosofinya. Maksudnya gimana tuh? Nah, kalau bayangan itu maksudnya adalah makhluk fana kayak manusia. Nah, kalau layarnya atau tembok atau tempat atau clear lah namanya, itu adalah dunia tempat si makhluk fana ini. Nah, kalau si dalang itu hyang atau dewa atau Tuhan. Nah, ada juga lampu atau blencong. Nah, ini adalah sinar ilahi yang menyebabkan wayang itu jadi ada. Dalam banget berarti maknanya ya? Iya, tapi makin sini maknanya makin bergeser. Kok bisa? Iya, dulunya nonton wayang itu kan nonton bayangan di kelir. Nah, cuman makin kesini menonton wayang tuh mindsetnya makin berubah. Jadi lebih ke tontonan daripada tuntunan gitu. Jadi wayang itu nggak perlu nonton bayangan lagi. Jadi benar-benar langsung nonton wayangnya gitu. Nah, jadi sekarang makna wayang tuh adalah boneka yang dikendalikan oleh dalang. Jadi ada wayang, ada dalang. Jadi makna filosofinya tuh cuma tinggal bayang dan hyang gitu. Iya betul. Jadi bayang dan hyang itu berasal dari akar kata yang sama. Dan itu sejalan dengan konsep manunggaling kawula Gusti atau bersatunya manusia dan Tuhan. Lalu kapan sih pertunjukan wayangnya itu sendiri mulai ada gitu? Nah, dalam Kakawin Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa itu ada kisah ketika Arjuna digoda oleh bidadari, tapi dia tetap fokus, tetap teguh. Nah, sikap teguh ini diumpamakan itu bagaikan sedang menonton pertunjukan wayang. Nah, terus juga ada prasasti Mantiasi. Itu ada kalimat sang dalang sedang mempertunjukkan wayang gitu. Nah, lalu di teras pendopo Candi Penataran itu ada relief yang bentuknya seperti figur wayang. Udah lama juga berarti ya. Apa aja sih jenis-jenis dari wayang itu sendiri? Jadi bisa dibilang wayang itu ada wayang dua dimensi, yaitu wayang suket atau wayang jerami, wayang beber atau dari kertas, atau wayang kulit dari kulit. Nah, ada juga wayang tiga dimensi kayak wayang golek, wayang potehi atau wayang sigale-gale. Dan boneka-boneka luar negeri juga, yang penting boneka yang digerakkan oleh dalang. Banyak yang mengatakan ya wayang itu haram. Nah, itu tuh gimana tuh penjelasannya tuh? Ya, jadi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa dilarang untuk menggambar sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Nah, Sunan Kalijaga itu kan dalang selebriti pada masanya gitu, dan dia menganggap bahwa wayang ini media yang paling ampuh lah buat media dakwah dia. Nah, jadi dia memodifikasi wayang itu, ada yang hidungnya panjang, ada yang tangannya sampai kaki, jadi tidak proporsional. Jadi dia argumennya adalah ini bukan menyerupai manusia gitu. Nah, kemudian juga Sunan Kudus itu malah membuat wayang dari golek atau boneka. Nah, jadilah wayang golek. Nah, Sunan Kudus jadi Sunan Kudus itu berargumen bahwa putri Rasulullah aja punya boneka gitu, jadi harusnya boleh gitu. Tapi kita nggak membahas detail masalah halal haram, kita hanya membahas soal sejarah wayang itu sendiri dan mungkin hanya sedikit mengapa halal dan mengapa haram. Nah, adapun kesimpulannya kita serahkan ke netizen masing-masing aja. Gitu. Nah, tapi kita tetap harus menghormati yang mengatakan itu halal dan mengatakan itu haram ya, karena insya Allah perbedaan adalah rahmat. Yang penting kita tidak saling bercerai-berai.
Berarti itu juga merupakan asal usul dari wayang golek ya. Iya. Terus wayang yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga itu sendiri apa berupa kisah Mahabharata atau Ramayana? Kalau Sunan Kalijaga itu memang lakonnya adalah lakon dari Hindu Mahabharata atau Ramayana, tapi dia menyisipkan elemen-elemen Islam. Ya, ada spin-off karangan dia seperti Kalimasada, terus Dewa Ruci, terus Punakawan. Nah, jadi itu adalah ide dari Sunan Kalijaga. Nah, kalau Sunan Kudus itu malah wayang golek Jepak yang di awal-awal itu di Cirebon itu lakonnya udah lakon Islam semua, udah bukan lakon-lakon Hindu. Ya, terus bagaimana dengan sejarah gedung museum wayang itu sendiri? Sebelum jadi museum, jadi dulunya itu adalah gereja, namanya Gereja Tua Belanda. Terus gerejanya dirubah gitu jadi museum? Enggak, gerejanya dirubuhkan dulu, itu gara-gara piano jadi rubuh. Gereja dirubuhkan gara-gara piano. Gimana ceritanya itu? Ya jadi gini, di tahun 1640 itu kan gerejanya dibangun. Nah, terus hampir 1 abad kemudian jemaatnya kan makin banyak. Jadi dirasa udah perlu dilebarin nih gerejanya gitu. Nah, tapi nggak dilebar-lebarin. Nah, tiba-tiba datang malah organ pipa dari Belanda gitu kan. Nah, pas mau dimasukin itu organ pipa itu ternyata gede banget. Nah, jadi nggak muat gitu. Jadi karena nggak muat gitu, jadi gerejanya dirobohin gitu. Ya sebenarnya nggak juga sih, karena dari awal kan emang mau dilebarin. Tapi karena ada insiden piano itu, ya udah sekalian aja dirubuhin, jadi dibangun gereja baru yang lebih besar gitu. Terus gerejanya itu dirubuhin, lalu dibikin museum wayang gitu apa gimana? Ya nggak juga. Jadi gereja barunya tetap dipakai untuk ibadah dan juga buat makam. Buat makam? Iya, jadi di ruang bawah tanah gereja tuh itu ada ruang yang digunakan untuk menyimpan peti mati gitu. Jadi di sana ada tokoh-tokoh VOC, salah satunya Gubernur VOC Jan Peter Zunkun. Serem banget ya. Iya, tapi kemudian ada relokasi makam dari gereja baru itu ke kuburan Kebon Jahe. Nah, lalu beberapa tahun kemudian ada gempa. Nah, gempanya itu cukup gede, jadi gerejanya hancur. Nah, ruang bawah tanah yang dulunya adalah makam itu juga hancur kena gempa. Jadi setelah itu baru dibangun museum. Belum juga. Jadi setelah gempa itu Gubernur Dendles itu emang udah nggak suka sama situasi di Kota Tua gitu. Jadi dia anggapannya Kota Tua tuh kotor, penyakitan gitu. Makanya gedung-gedung pemerintahan tuh dipindah ke daerah Weltevreden atau Gambir. Nah, pembangunan dipusatkan di sana, termasuk juga gereja pengganti yang rubuh tadi. Jadi gereja yang di Kota Tua ya udah dibiarin aja, paling cuma dibersihin aja puing-puingnya. Oh, jadi pantesan di sana tuh ada tulisan Jan Peter Zunkun ya. Itu berarti nisan kuburan, bukan tulisan biasa ya? Iya, itu batu nisan. Jadi ada beberapa nisan yang masih ada di museum wayang ini. Tapi jasadnya udah nggak ada kan? Iya, tadi kan udah dibilang dia direlokasi ke Kebon Jahe. Nah, sempat juga ada penelitian tuh oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Nah, ketika mulai dibangun museum waktu itu. Nah, jadi penelitiannya itu untuk meneliti apakah jasad Zunkun itu ada atau tidak gitu. Nah, dari hasil penelitiannya, jadi kesimpulannya adalah jasad Peter Zunkun itu tidak ditemukan. Nah, nisannya juga tidak ditemukan. Nah, itu anehnya tuh. Tidak ditemukan itu maksudnya gimana? Katanya nggak ditemukan, tapi kok nisannya ada? Jadi nisan kun ini dan beberapa nisan yang lain itu kan nggak ada di makam Kebun Jahe. Nah, dan nggak ada catatan juga apakah
Kun ini udah dipindah atau belum gitu. Makanya dicari lagi di sini. Nah, terus ketemu tuh, tapi ketemu beberapa nisan, tapi nisan Kun tetap nggak ketemu. Nah, akhirnya yang ketemu nih, nisan yang ketemu itu dipajang di museum ini. Nah, untuk Nissan Kun sendiri itu dibikin baru setelah penelitian itu, jadi dibikin penelitian baru. Jadi setelah penelitian itu baru dibikin Nissan yang baru. Jadi Nissan yang di museum wayang yang kita lihat sekarang itu bukan Nissan Kun yang asli, tapi dia udah Nissan yang baru. Serem juga ya museum ini ya. Iya, dan ngomong-ngomong serem, di sini ada wayang serem juga di sini. Gimana seremnya? Jadi menurut legenda itu dulu ada Raja Rahat lagi sedih karena putranya Manggale itu wafat. Akhirnya dibuat patung yang mirip dengan Manggale. Lalu roh Manggale itu dimasukkan ke dalam patung itu, dan patung itu pun akhirnya bisa bergerak dan menari. Nah, itulah patung wayang si Gale-Gale. Serem banget ya. Iya, jadi tadi kan setelah lama nggak kurus, lalu dibikin gudang sempet. Nah, pas gudang itu direnovasi jadi museum. Nah, tadi sempat ada penelitian tadi. Nah, setelah selesai renovasi, akhirnya jadi museum. Museumnya namanya Museum Batavia Lama. Nah, di zaman kemerdekaan, museumnya itu diganti jadi Museum Jakarta. Nah, baru tahun 1979, nah, koleksi di museum itu dipindah ke gedung sebelah. Nah, jadilah Museum Sejarah Jakarta. Nah, gedung ini sendiri akhirnya menjadi gedung wayang. Gitu. Oke, guys, begitu dulu ulik-ulik kita tentang museum wayang. Nah, kita akan kembali dengan mengulik sejarah-sejarah yang lain. Ya, sampai jumpa. Jangan lupa untuk komen dan juga di like, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye.